Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pekerjaan saya untuk UAS ini. Soalnya yaitu synthesis gas is upgraded to higher methane content in the cycle system shown below. Eh, ada sintesis gas yang dimasukkan dengan komposisi CH4 free segini untuk stream 1 dan dia keluar pada stream 6 dengan suhu 200 derajat Fahrenheit dengan persen mol sekian. Kemudian dengan H2O yang keluar hanya pada stream 8 dan di sini juga dijelaskan bahwa H2O yang ada di stream 8 adalah 95% dari H2O yang diseparate atau ditukar atau dihilangkan dari stream 7. Nah, soal pertama, temukanlah 1879 lalu sekaligus single pass conversion, total conversion, dan juga semua mol dan flow rate dari 1 sampai 10. Kita mulai dari overall mass balance. Overall mass balance, maaf, overall mole balance. Nah, kita tahu bahwa di sini kita diperintahkan untuk menggunakan basis 100 lb mol, 100 pound mol untuk stream 6. Jadi di sini kita masukkan untuk stream 6, kita menggunakan 100 untuk basisnya. Kemudian, karena kita juga tahu pada stream 6 itu ada persentase dari fraksi mol, kita bisa mencari tiap-tiap mol yang ada untuk tiap-tiap komponennya pada stream 6. Kemudian dari tiap-tiap komponen ini kita bisa mencari elemen balance dari C, O, dan H untuk stream 6. Nah, kemudian untuk stream 1 kita memiliki fraksi tapi yang fraksi CH4 free. Dan kita tidak memiliki fraksi CH4 untuk CH4 utuhnya berapa dalam suatu stream itu. Sehingga kita memisalkan, misal mol dari stream 1 itu adalah 100, maka kita akan mendapatkan fraksi dari CO, yakni eh, fraksinya yakni fraksi CH4 free dikali 1, ya kan, 1 dikurangin dengan fraksi CH4-nya. Nah, di sini karena kita tidak tahu CH4-nya berapa dan kita tidak tahu berapa CH4 yang bereaksi, maka kita perlu trial and error untuk fraksi CH4-nya. Kemudian kita juga akhirnya melakukan untuk cek elemen pada stream 1 kita menemukan elemen C sebanyak segini dan kita menemukan fraksinya segini. Nah, kemudian kita juga cek pada elemen 8. Kita misalkan 100 untuk permisalan saja, maka kita mendapatkan fraksi dari O dan H itu sebesar 1/3 dan juga 2/3. Nah, ini akan menjadi acuan kita untuk melakukan goal seek untuk menemukan fraksi dari CH4 di input atau di stream 1. Nah, kita lakukan overall element balance di sini. Kita lakukan overall element balance. Yang pertama, kita masukkan fraksi-fraksi dari stream 1 yang sudah kita misalkan, ini masih tentatif ya. Di awal ini masih tentatif. Ini masih misalkan saya misalkan 0,4 gitu. Saya misalkan dia masih dapat berubah, namun di sini dia belum balance. Nah, kemudian eh, kita lakukan perhitungan molnya. Kita tahu bahwa mol di 6 ini itu sudah fix karena kita tidak permisalan lagi ya. Jadi untuk fraksi C, O, dan H di 0 ini sudah fix. Kita masukkan juga di 6. Kemudian kita tahu bahwa mol C itu hanya ada di stream 6, hanya keluar di stream 6. Sehingga di stream 8 dia tidak keluar sama sekali. Sehingga kita bisa tarik asumsi bahwa mol yang ada di stream 1, mol C yang ada di stream 1 itu akan sama dengan mol C yang keluar atau ada di stream 6. Sehingga kita dapat cari total mol dari stream 1 menggunakan mol C1 atau yang sama dengan C6 tadi, kita bagi dengan fraksinya. Sehingga kita menemukan sekian, ini masih tentatif ya, karena fraksinya belum fix. Nah, kemudian kita bisa membuat bahwa mol O yang ada di keluar di 8 itu sama aja seperti mol O yang ada di 1 dikurangi dengan mol O yang ada di 6. Kemudian untuk yang ada hanya juga sama,
mol O mol H yang ada di 1 dikurangi mol H yang ada di 6 akan sama dengan mol H yang ada di 8. Namun di sini dia masih minus karena masih belum balance ya. Kemudian kita di sini kan dia 1/3 dan juga 2/3. Maka 1 mol O itu akan sama dengan setengah dari mol H. Kita dapatkan fraksi dari permisalan tadi ya. 1 mol O akan sama dengan 1 mol H. Sehingga di sini untuk balancing dari stream 8 kita mol H kita bagi dengan 2, kita kurangi dengan mol O itu harus sama dengan 0. Maka kita lakukan Golsik di sini. Kita lakukan Golsik. Jadi bunyinya nanti 1 mol O akan sama dengan setengah dari mol H. Kita ubah CH4-nya yang di awal, sehingga kita menemukan fraksinya. Nah, kita menemukan fraksi dari CH4 yang ada di stream 1, yakni sebesar 0,3028. Oke, setelah kita menemukan fraksi ini, kita dapat menghitung sisanya. Nah, tadi kan ini masih dalam yang 100 dan 100 ini itu masih dalam asumsi, sehingga kita perlu mencari fixnya berapa. Jika 100 itu total molnya itu 221, maka jika total mol di sini itu 491, ya kan? Di sini 491, kita dapat mencari berapa total mol yang ada di sini. Jika total mol elemennya itu sama dengan 221, kita dapat mencari berapa total mol yang ada di satu ini. Dengan cara 100 kita bagi dengan 221 atau yang tadi kita misalin, kita bagi sama yang kita misalin juga hasil dari total yang kita misalin, terus kita kali dengan 491 atau yang aslinya. Sehingga kita dapatkan 221. Nah, karena kita tadi juga fraksinya ini akhirnya karena sudah kita golsik jadi dia udah pasti, kita dapat masukkan di sini. Sehingga jika kita udah ketahui fraksinya, kita dapat mencari semua mol-mol yang ada di mol 1. Nah, sama juga dengan mol 8. Mol 8 ini, mol O itu sama dengan 35 dan mol H itu sama dengan 70. Dan itu sudah balance ya. 2 mol H, 2 mol O sama dengan 1 mol H. Setengah dari H sama dengan O. Nah, sehingga kan H2O itu sama dengan mol 1 mol H2O sama dengan 1 mol O dan juga 2 mol H. Sehingga mol O itu akan sama setara dengan mol H2O. Dan di sini kita dapat peroleh karena perbandingannya juga 100% H2O, kita memperoleh bahwa mol H2O yang ada di sini itu sama dengan 35,24528 pada stream 8. Nah, kemudian kita cek mass balance-nya. Kita masukkan molecular weight-nya di sini, kita kalikan dengan molnya, lalu kita jumlahkan untuk input. Kita lakukan hal yang sama untuk output, dan kita juga lakukan hal yang sama untuk yang stream 8 ini. Kemudian input kita kurangi output dan kita peroleh bahwa ternyata mass balance-nya balance yaitu 0. Sehingga hasil yang kita peroleh tadi untuk goalseek-nya itu valid. Kita lanjut ke sistem kedua, yakni pada splitter 7, 5, dan 8. Nah, pada splitter 7, 5, dan 8, splitter 5 akan memisahkan menjadi 6 dan 7. Sehingga kita tahu bahwa di 6 dan di 7 dan di 5 itu memiliki fraksi yang sama. Dan kita sudah tahu kalau misal di 6 itu fraksinya segini. Sehingga fraksi yang di 7 dan di 5 itu akan sama. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa pada 8 ini ada 35 mol H2O. Dan pada soal juga diketahui bahwa eh, H2O yang dipisahkan pada separator atau yang ada di 8 itu adalah 95% dari yang ada di 7. Memisahkan 95% H2O. Sehingga kita bisa mencari H2O yang ada pada 7, yakni sebesar 35 kita bagi dengan 95% atau 0,95. Nah, setelah kita menemukan 1 mol 1 H2O ini, karena H2O ini kita tahu fraksinya 0,09, kita dapat mencari lainnya. Nah, kemudian kita dapatkan totalnya yaitu 412,225 bla bla bla. Begitu pula untuk mol 5.
mol 5 ini tinggal kita tambahkan saja karena dia splitter 5 menjadi 6 dan 7, maka mol 5 ini sama dengan 7 ditambah 6. Kita tinggal tambahkan saja. Sehingga kita lakukan hal yang sama untuk ngecek. Kita kalikan molnya dengan MW, molecular weight, sehingga kita dapatkan massa. Dan juga kita jumlahkan, kita kurangkan 6 ditambah 7 dikurangi 5, atau in dikurangi out, sehingga kita dapatkan mass balance sama dengan 0. Sehingga apa yang kita lakukan itu valid. Apa yang kita koreksikan tadi di awal valid. Oke, kemudian kita berlanjut ke separator yang ada di ini. Sistem 8, 7, 9 separator. Nah, kita tahu bahwa cek cek. Kita tahu bahwa pada pada splitter ini 7 akan dipisahkan 95% air ke 8, kemudian sisanya akan dilempar ke 9. Sehingga eh, kita sudah tahu 8 35 dari perhitungan awal tadi overall mass balance. Kemudian kita juga tahu 7 dari perhitungan sebelumnya yang ada di sini. Sehingga 9 tinggal kita kurangkan saja. Yakni 7 dikurangi dengan 8. Nah, kita kurangi, kita cek lagi mass balance-nya, ternyata dia 0, sama dengan 0 atau balance. Jadi perhitungan kita valid. Kemudian lanjut ke eh, sistem mixer, atau setelah 9 ini di recover, dia dikembalikan ke 1, dipertemukan dengan 1 untuk menghasilkan 2. Sehingga pada saat ini 9 ini dia dilewatkan HE untuk dinaikkan suhunya dan menjadi 10, sehingga 9 ini sama dengan 10. Kemudian dia dipertemukan dengan 1, sehingga 10 ditambah 1 sama dengan 2. Ini sudah tahu 1 dari mass balance awal tadi. Kita juga tahu 10. 10 sama dengan 9, sehingga kita bisa langsung copy saja. Dan 2 sama dengan 1 ditambah 10, sehingga kita mendapatkan 2. Nah, stream 2, kita lakukan hal yang sama. Kita cek perhitungan massa, lalu kita kurangkan 1 ditambah 10, kita kurangkan dengan 2, dan hasilnya mass balance sama dengan 0. Sehingga perhitungan ini valid. Kemudian lanjut ke sistem reaktor. Nah, dalam reaktor ini ada 2 reaksi, yakni reaksi B dan reaksi A. Nah, kita tinjau yang keluar dan masuk dari reaktor. Yang maksud reaktor atau reaktannya itu 2 inputnya. Kemudian untuk outputnya itu sama dengan 3. Nah, 3 ini kan sama dengan 4 dan juga 5 ya. Sehingga kita bisa langsung tulis saja 3 sama dengan 4 sama dengan 5. Di sini kita samakan molnya dengan 5. Nah, kemudian dari reaksi yang pertama, atau saya tinjau dulu reaksi B. Reaksi B ini satu-satunya reaksi yang untuk kita mencari extent reaksinya, atau berapa jumlah reaksi ini, mol yang bereaksi di reaksi ini, kita dapat lihat dari CO. CO yang ada pada output itu sama dengan CO yang bereaksi dari input itu. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa kita mengurangi CO yang ada di output, kita kurangi dengan input, itu akan memberikan berapa CO yang terbentuk. Nah, kita lakukan hal yang seperti itu. CO yang ada dengan di output kita kurangi dengan yang ada di input, sehingga kita dapatkan min 0,9622655. Nah, kenapa kok minus? Ternyata karena reaksi pada reaksi B ini terjadi berbalik arah. Jadi bukan CO plus H2O yang bereaksi jadi CO2 plus H2, melainkan CO2 plus H2 yang bereaksi menjadi H2O dan CO. Itu berdasarkan mass balance yang ada. Kemudian untuk reaksi A juga kita lakukan hal yang sama, namun pada reaksi A ini yang terbentuk adalah CH4. Nah, CH4 kita dapat tarik kesimpulan bahwa CH4 yang ada di output dikurangi dengan CH4 yang ada di input, kita kurangi, akan menghasilkan CH4 yang dibentuk dari reaksi. Sehingga kita lakukan dengan koefisien-koefisiennya, kita kali-kalikan, dan kita dapatkan bahwa extendnya itu adalah min 0,92, dan untuk reaksi A 43,2830. Nah, dari yang ada kita dapat mendapatkan konversi CO. Nah, konversi di CO ini itu kita dapat dari CO, berarti kayak CO yang bereaksi di sini min
C yang bereaksi itu 92,996. Maaf, di sini 43,283 kita bagi dengan CO yang masuk di sini dan kita dapatkan 64%. Kemudian untuk yang reaksi B, karena dia minus tadi, sehingga karena reaksinya berbalik, dia konversinya min 1. Untuk total konversinya kita tinggal jumlahkan saja, dan kita dapatkan jumlah ini. Nah, untuk total konversi H2, kita dapat mencarinya dengan mol H2 yang bereaksi di totalnya. Berarti ini, atau seperti ini, seperti ini. Mol H2 yang ada di sini, di output kita kurangi dengan mol H2 yang ada di salah. Yang ada di input, kemudian kita bagi dengan yang ada di input. Nah, kita dapatkan konversinya sebesar total konversinya sebesar segini. Kita persenkan. Oh, maaf, kita harusnya tambahkan minus. Karena total yang dia bereaksi ya. Nah, 74%. Nah, jadi dia bereaksi sebesar 76%. Maaf. Harusnya ini input dikurangi output. Input dikurangi output. Nah, saya kembali. Oke, sehingga dia kita ketemu total untuk H2-nya itu 74%. Kemudian kita cek balance-nya, dan di sini tinggal kita tambahkan aja mol yang bereaksi dan juga outputnya, dan ternyata kita temukan 0, berarti semuanya balance, dan juga max balance-nya kita cek sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke energi balance. Nah, kita tinjau pada separator. Separator, karena di 5 ini, di 6 kita tahu dia suhunya 200 derajat Fahrenheit, dan kita tahu untuk splitter dia tidak mengubah suhu, sehingga suhu pada 5, suhu pada 7, dan suhu pada 6 adalah 200 derajat Fahrenheit. Sedangkan suhu pada 8 dan 9 sudah diketahui pada soal, yaitu 90 derajat Fahrenheit. Kita ubah semua ke Celsius. Kemudian pada soal di state bahwa 95% of H2O is separated as liquid, berarti di situ ada perpindahan fasa. Dan the remaining gas stream is reheated in exchanger 2. Jadi 9 atau yang bereaksi di 9 ini full gas atau gas stream. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa air pada sistem ini tidak mendidih di 100 derajat Celcius, melainkan ada pada di 8 ini, di suhu 8 atau 90 derajat Fahrenheit. Mengapa? Karena untuk mengubah air menjadi liquid itu harus pada boiling point-nya. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa boiling point-nya itu bukan 100 derajat Celcius, melainkan 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Nah, jika air mendidih pada 30 derajat Celcius, sekitaran 32, maka pressure dalam sistemnya itu tidak 1 atm. Nah, maka dari itu kita mencari dulu menggunakan persamaan Antoine. Kita cari menggunakan persamaan Antoine, dan ternyata kita ini persamaannya, parameter untuk air itu A, B, C-nya ini, dan kita dapatkan ternyata pressure-nya itu 4,8 kPa. Kemudian kita dari steam table, kita mencari pada pressure yang ada yaitu 4,7 dan 5,029. Kita menemukan latent heat masing-masing pada pressure-nya, dan kita interpolasi untuk latent heat pada pressure 4,8. Dan kita temukan latent heat-nya sekian. Nah, kita lakukan interpolasi. Nah, kemudian kita dapat menghitung pada separator ini berapa atau energi balance-nya seperti apa. Nah, pertama, kita tahu 7 itu 200 derajat Celcius. Ya kan? Karena dia splitter. Kemudian kita tahu 8 itu 90 dan 990 dari diketahui. Nah, kita mau tahu berapa Q yang dikeluarkan di separator ini. Bagaimana caranya? Kita cari pakai rumus sensible heat atau ini. Nah, ini rumus sensible, tapi CP yang ada di sini kan CP dikali DT, N dikali CP. Namun CP yang ada di sini itu masih dalam bentuk CP. Jadi kayak masih harus dikali N. Nah, di sini saya langsung kalikan dengan N. Nah, ini N-nya di belakang, kita langsung kalikan dengan N. Dan kita masukkan rumus-rumus yang ada, sehingga diperoleh heat sensible untuk masing-masing komponennya segini. Kita tambahkan
dapatlah segini. Nah, hal sensibel ini untuk menurunkan suhu dari 93 derajat Celcius atau 200 derajat Fahrenheit ke 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit ke boiling point-nya. Nah, untuk membuat air itu 95%-nya itu mencair atau dari gas menjadi liquid, kita perlu menambahkan latent heat. Latent heat-nya yaitu 95% atau yang sesuai dengan mol 8. Karena mol 8 ini dia sama dengan yang sensibel, yang dia perlu kita ubah dari gas ke liquid, sehingga kita gunakan mol 8, kemudian kita kalikan dengan latent heat yang sudah kita cari tadi. Dapatlah segini. Dan ya tambahan, di sini molnya saya kali 0,45. Kenapa? Karena semua perhitungannya ada di sini itu dalam kilomol. Sedangkan tadi perhitungan di mass balance kita yaitu dalam pound mol, LB mol. Nah, di sini kita ubah ke kilomol. Di sini kita kali 0,45. Sudah kita kali semua sehingga kita dapatkan latent heat segini dan sensibel heat segini, kita tambahkan sehingga Q separator itu kita dapatkan minus segini dalam satuan kilojoule. Dan ini minus berarti dia keluar sistem. Karena tadi dia dari yang lebih tinggi ke lebih rendah sehingga ini valid. Dia minus keluar sistem. Lanjut kita ke daerah yang cooler ini. Jadi bukan cooler, di daerah HE. 9 masuk HE, terus keluar di 10, 4 masuk HE, keluar di 5. Nah, berarti in dari HE, kalau misal DPHE, inside-nya itu 4, 5, keluarnya juga 9 ke 10. Jadi, heat yang ada di 4 sama 5, 4 menurunkan ke 5, 4 500 derajat Fahrenheit, 5 ini 200 derajat Fahrenheit, untuk menurunkan dari 4 ke 5 ini, heatnya kita gunakan untuk menaikkan 9 ke 10. Oke, sehingga kita cari masing-masing untuk 4 dan 5 heat yang kita gunakan, sensibility yang kita gunakan untuk menurunkan dari suhu 4 ke suhu 5 itu sekian dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang di atas tadi, CP dikali dengan mol. Nah, maaf ini harusnya saya blok. Nah, kemudian untuk latent heatnya 0 karena tidak ada perubahan fasa di situ. Airnya tidak berubah. Dan untuk 9 ke 10 kita naikkan suhunya. Kita memerlukan heat segini. Namun di sini 10-nya kita belum tahu berapa. Ini masih tebakan. Jadi belum balance gitu. Namun di sini kita tambahkan. Jadi ini ditambah ini harus sama dengan 0. Sensible heat yang ada di 5, 4 untuk 5 dan 9 ke 10 itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga kita lakukan Goal-Seek di sini. Kita lakukan Goal-Seek. Ke 0 dengan mengubah suhu awal sini. Kita temukan dia suhunya kita dapatkan 504, bla 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 derajat Fahrenheit untuk yang ada di 10. Kemudian karena 10 kita sudah tahu, kita dapat lanjut ke mixer 1, 2 dan 10. 1 ditambah 10 akan menjadi stream 2. Nah, kita perlu menggosik juga stream 2. Jadi kita menggunakan suhu referensi di sini. Suhu referensinya kita ambil 25. Kenapa? Karena kita harus tahu berapa 10 ditambah 1 tuh harus sama dengan 2 gitu. Jadi hit yang ada di 1 dan hit yang ada di 2 itu kalau misal kita jumlahkan itu harus sama dengan hit yang di 10 gitu. Sehingga kita lakukan perhitungan untuk dengan referensi poin 25, referensi suhu 25, kita lakukan untuk 1, kita juga lakukan untuk 2, namun di sini kita belum tahu ya untuk suhunya berapa. Dan di sini ada perubahan fasa untuk air sehingga ada latent heat. Namun karena air yang ada di 2 dan air yang ada di 10 itu sama, jadi sebenarnya meskipun ini dilakukan kalkulasi, dia akan saling mencoret gitu. Kita lakukan juga kalkulasinya. Nah, kemudian kita tambahkan mereka semua dan mereka semua harus sama dengan 0. Sehingga kita golsikan dan kita dapatkan suhu 2. Kita trial suhu 2 dan Q-nya, Q balasnya harus sama dengan 0. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian reaktor. Nah, untuk bagian reaktor kita perlu menghitung masing-masing H formation, kemudian kita tambahkan, begitu pula untuk reaksi B kita tambahkan, dan untuk reaktan karena kita tahu tadi suhu awalnya sekian, ini yang ada di 3 suhu awalnya sekian,
yang ada di dua, maaf, suhu awalnya sekian, dan kita tahu bahwa suhu yang reaktannya sekian, dan kita dapat tahu bahwa di sini HF itu pada suhu referensi, ya kan, pada suhu referensi, yaitu suhu referensi itu pada 25 derajat Celcius, sehingga kita perlu turunkan dulu dia ke suhu referensi. Dan untuk menurunkan dua ke suhu referensi diperlukan energi sekian. Dan ini juga melalui laten juga ya. Terus kemudian kita mencari untuk reaksi A, kita cari untuk delta H reaksinya, kita temukan segini. Kemudian kita kalikan dengan extend, karena tadi dia bereaksi sebanyak extend reaction. Nah, kita kalikan sehingga kita dapatkan panas reaksinya yang dihasilkan segini. Nah, untuk reaksi B, kita juga cari dan kita kalikan juga extend, dan ternyata dia plus karena tadi reaksinya juga terbalik kan ya. Ajar. Dan untuk produk, kita juga lakukan hal yang sama, namun kita balik. Jadi nanti untuk reaktan kita tambah dengan A, kita tambah dengan B, itu kita kurangin dengan produk harus sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama, sehingga kita dapatkan Q balance. Kita juga harus samakan Q balance sama dengan 0, dan kita lakukan trial pada stream 3. Kita lakukan trial, dan di sini diperoleh 767. Dan kita jika cek di stream 3, dia akan dikuler ke 400 derajat Fahrenheit, sehingga wajar. Jadi kayak emang suhunya harus tinggi. 767 itu lebih tinggi daripada 500, sehingga itu masih wajar untuk kita lakukan perhitungan di coolernya. Untuk Q di cooler, yang Q yang keluar di cooler. Nah, kita lakukan perhitungan dan ternyata benar, kita dapatkan suhu untuk 3 atau stream 3 itu sebesar 767,9 derajat Fahrenheit. Kemudian terakhir kita lakukan perhitungan untuk cooler, sama seperti yang tadi kita lakukan perhitungan untuk ini separator, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan 3 dan 4, kemudian 3 dan 4 ini kita lakukan sensible heat, kita turunkan dari 500 dari 767 ke 500 derajat Fahrenheit. Tapi di sini saya convert ke derajat Celcius ya. Sehingga kita dapatkan heat yang harus dibuang atau keluar dari sistem adalah sekian, dan ini kita dapatkan juga Q coolernya segitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.